Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baik, ketua kelas silakan pimpin doa untuk mulai pelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Kabarnya anak-anak hari ini semua baik kan? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba lihat di meja kalian. Kalau ada sampah, tolong dibuang ke tong sampah. Waktunya 5 menit. Oke, kalau udah semuanya, sekarang Ibu mau absen dulu satu persatu ya. Almira Aisyah. Sakit, Miss. Sakit ya? Oke. Kemarin dia nggak hadir juga ya? Iya, kayak Abu. Oke. Terus Muhammad Farel Rizky. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Faiz Mumtaza. Hadir, Bu. Oke. Jadi minggu lalu kita udah menyelesaikan satu bab materi. Ada ingat nggak materi apa kemarin itu kita pelajari? Saya ingat, Bu. Iya. Coba itu siapa? Farel. Coba sebutkan apa? Pola bilangan, Bu. Benar sekali. Jadi minggu lalu kita udah belajar tentang pola bilangan. Dan hari ini kita akan belajar tentang bidang koordinat kartesius. Nah, di dalam bidang koordinat kartesius itu kita akan belajar tentang posisi titik dan posisi garis. Ada yang tahu atau ada yang pernah dengar nggak bidang koordinat kartesius dulu pada masa sekolah dasar? Tidak pernah dengar, Bu. Oke, jadi kalau nggak pernah dengar nanti akan Ibu jelaskan. Hari ini kita akan belajar tentang posisi titik, di mana posisi titik itu ada titik asal, sumbu X dan sumbu Y. Jadi dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap anak-anak Ibu semua nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan aktif ya. Karena Ibu akan membagi beberapa kelompok, 3-4 orang dalam satu kelompok. Dan Ibu harap kalian nanti bisa memahami tentang kedudukan titik dalam bidang kartesius yang kita pelajari hari ini, dan kalian juga bisa menjelaskan tentang kedudukan titik dalam bidang kartesius serta kalian mampu menerapkan konsepnya dalam kehidupan sehari-hari, karena di dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak sekali yang bisa kita gunakan konsep bidang koordinat kartesius. Sekarang Ibu minta kalian perhatikan denah kelas kita. Denah kelas itu menunjukkan arah-arah titik. Misalnya Farel duduk di belakang baris ketiga di sebelah kiri. Nah, itu juga menunjukkan bahwa koordinat kartesiusnya nanti bisa kita gambarkan. Baik anak-anak, sekarang Ibu minta kalian buka buku kita dan buka di halaman 45, baca tentang bidang koordinat kartesius ya. Lalu nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Baik, Baca Bu. sekarang. Oke. Oke. Sudah semua dibaca bukunya? Udah, Bu. Iya, jadi siapa satu orang yang mau menjelaskan apa itu bidang kartesius? Saya, Bu. Ya, coba Rizky jelaskan apa itu bidang kartesius? Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang bisa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, sumbu X dan sumbu Y.
dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Bagus sekali Rizky ya. Jadi udah jelas koordinat kartesius itu adalah suatu garis yang digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang, dan dia menggunakan koordinat x dan koordinat y. Jadi untuk penulisan koordinat kartesius itu kita memerlukan dua titik. Yang pertama titik koordinat x dan titik koordinat y. Titik koordinat x itu bisa kita sebut dengan absis, dan koordinat y itu bisa kita sebut dengan ordinat. Jadi apa tadi? Untuk absis itu koordinat x, dan ordinat itu untuk koordinat Y. ya. Coba lihat dari gambar ini adalah sumbu x dan sumbu y. Yang ini apa tadi Bu buat? Sumbu X. Jadi ingat ya, sumbu x itu adalah sumbu yang dia horizontal. Sumbu yang vertikal itu sumbu, Y. dan dia kalau dia ke arah kanan dia itu positif. Oke? Ya Bu. Kalau dia ke arah kiri berarti x-nya itu minus, negatif ya. Ya Bu. Dan sama juga ke atas. Misalnya sumbu y ke atas itu dia positif, dan sumbu y ke bawah itu dia negatif. Ingat ya. Ya Bu. Udah ngerti nih tentang yang mana sumbu y dan sumbu x? Sudah Bu. Oke. Untuk membuat koordinat kartesius titiknya, kita tadi harus punya titik x dan titik Y. y. Jadi untuk membuatnya itu kayak gini. Misalnya ada bidang A, jadi kita buat nama bidangnya di sini. Oke? Ya Bu. Nah, udah jelas nih tentang bidang koordinat kartesius. Sudah Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada Bu. Oke, jadi kalau nggak ada lagi yang bertanya tentang koordinat kartesius, Ibu anggap udah paham sedikit tentang bidang ini, dan Ibu akan bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok, dan itu sesuai nomor absen aja ya. Jadi kita ada berapa orang di kelas? 20 orang. Ya Bu. 20 orang, jadi 5 kelompok ya. 5 kelompok, satu kelompok 4 orang. Coba dibentuk terus segera kelompoknya. Hai anak-anak semua, udah duduk di dalam kelompoknya semua nih. Udah Bu. Nah, jadi ini ada 5 LKPD yang Ibu sediakan, dan akan Ibu bagikan ke satu-satu kelompok. Setiap kelompok punya satu lembar LKPD ini ya. Jadi kalian harus mengisi LKPD ini dalam waktu 15 menit cukup? Tidak cukup Bu. Jadi berapa menit? 20. Ya, oke, Ibu kasih dispensasi waktu 5 menit, jadi 20 menit kalian harus berdiskusi di dalam kelompok dan membahas tentang LKPD yang ada di dalam ini. Dijawab ya. Nanti setelah itu kita akan melakukan diskusi lagi bersama-sama, dan satu orang dari setiap kelompok harus mempresentasikannya di depan, mewakili kelompok-kelompoknya ya. Oke, ini ambil nih LKPD-nya. Buat anak-anak Ibu semua yang ada nggak paham atau yang ada ingin ditanyakan, boleh tunjuk tangan ya dan sebutkan dari kelompok berapa. Saya Bu. Iya, Hekal dari kelompok berapa? Kelompok 2 Bu. Hekal mau bertanya apa? Itu nomor barisan ke-6. Di dalam LKPD ya? Ya Bu. Iya. Kenapa? Ada yang nggak paham? Ada Bu. Apanya Itu nih? gambar apa Bu? Oh, gambarnya. Ini gambar penghapus, buat aja ya dalam jawaban kalian ya. Ya Bu. Oke anak-anak semua, waktu udah habis. Sekarang saatnya satu orang dari perwakilan di kelompok kalian itu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu mau dari kelompok 3. Kelompok 3 coba jawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya itu, amatilah denah atau peta yang ada di gambar. Bagaimana dengan koordinat benda yang lain? Nah, di sini udah dijawab koordinat untuk benda telepon dan kursi. Gimana dengan benda yang lain? Coba jawab kelompok 3, siapa yang maju? Yang Farel, pertama, oke, Farel. Yang pertama Bu, becak Bu. Ya, koordinatnya gimana? 2, A Bu. Betul. Gimana kelompok yang lain? Benar ya? Ya, Benar, lanjut Bu. lagi. Terus itu ada telepon. Telepon gimana koordinatnya? 7, A Bu.
Iya, betul sekali. Lanjut lagi. Helm, Bu. Iya, helm. Koordinatnya 6, B, Bu. 6, B. Benar semuanya? Benar. Nah, coba kalian perhatikan kenapa kawan kita jawab koordinat helm itu 6, B. Coba kalian lihat di LKPD kalian ya. Ibu lihat dari laptop ibu nih. Nah, coba kalian lihat. Misalnya ini ibu buat ada sumbu. Ini sumbu X-nya dan ini sumbu Y-nya. Sumbu X di dalam gambar kita itu ada sampai titik ke 6 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian sumbu Y-nya itu A sampai G. Jadi kita buat di sininya A, B, C, D, E, F, G. Dan nih, terus kita lihat si helmnya. Kalau kita perhatikan di gambar LKPD-nya, dia itu pada sumbu X berada di titik ke 6. 6. Oke, ini misalnya titik ke 6 ya. Titik ke 6 di sini. Nah, kemudian jika kita lihat lagi di gambar, si helmnya itu pada sumbu Y dia berada di titik B, bukan? Ya, Bu. Ya, berarti dia di sini ya sampai ke 6 dan dia dari B. Tertarik garis putus-putus, maka disinilah helm. Sehingga didapat koordinatnya itu, kan koordinat kita buatnya apa? X, Y. Didapat X-nya itu 6 dan Y-nya itu B. Sehingga helm berada pada koordinat 6, B. Udah paham semua? Sudah, Bu. Oke, lanjut lagi Farel. Kemudian coba ibu mau tanya di gambar terakhir aja, komputer. Komputer berapa koordinatnya? 1, G, Bu. Benar, udah paham berarti ya. 1, G itu karena dia berada pada sumbu X1 dan sumbu Y G. Sehingga di sini komputernya. Oke, ibu anggap semua udah paham, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, sudah paham ya. Kemudian soal yang kedua itu ibu minta buatlah peta atau denah dari 10 benda yang kalian temukan di sekitar sekolah serta tentukan koordinatnya. Nah, itu akan ibu lihat sendiri di LKPD kalian karena itu akan berbeda jawabannya. Oke? Bagus sekali ya presentasi teman-teman kita hari ini. Dengan berakhirnya presentasi dari teman kita, maka berakhir pula diskusi kelompok kita hari ini. Dan sekarang ibu mau minta salah satu dari kalian memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah kalian pahami tentang bidang koordinat kartesius. Mungkin dari Rizky, coba Rizky. Oke, Bu. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Bagus sekali Rizky, terima kasih sudah menyimpulkan. Mungkin ada yang lain mau menambahkan? Saya, Bu. Posisi titik itu dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, serta posisi titik terhadap titik asal kosong, titik kosong, dan titik tertentu A, B. Iya, bagus sekali kawan kita beri applause. Ibu mau koreksi sedikit, tadi itu ada titik asal bukan 0,0 ya, kita bilangnya titik asal 0,0, oke? Udah paham semua? Coba ibu mau satu orang lagi menyampaikan dari kelompok 5, boleh Muhammad. Ibu mau tahu bagaimana hubungan bidang koordinat kartesius terhadap permasalahan di kehidupan sehari-hari. Coba silakan. Hubungannya adalah dapat digunakan untuk menentukan posisi denah atau peta. Contohnya denah rumah, denah kelas, wilayah kota, dan lain-lain. Bagus sekali, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah diskusi kita kali ini udah selesai ya anak-anak semua. Sekarang ibu mau tanya, bagaimana nih komentar kalian tentang pelajaran kita hari ini? Seru, Bu, menyenangkan dan terasa aktif. Alhamdulillah. Jadi materi apa yang udah kalian
saya, Bu. Ya, silakan. Yang sudah dipahami adalah apa itu bidang koordinat kartesius dan kedudukan titik dalam koordinat kartesius. Namun masih sedikit bingung dalam menentukan titik koordinatnya, Bu. Oke, jadi belum terlalu paham ya dalam menentukan koordinat titiknya. Kalau begitu, Ibu mau kasih tugas PR ya. Kalian kerjakan tugas di halaman 56, itu ada nomor 2, dan di halaman 57 nomor 5. Tugasnya ada 2 soal, kalian buat dan dikumpulkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya, oke? Oke, Bu. Satu pertanyaan lagi. Gimana saran kalian tentang proses pembelajaran berikutnya? Semoga bisa terus dipertahankan diskusi yang seperti ini, Bu, karena lebih enak kayak gini. Alhamdulillah. Oke, jadi dengan berakhirnya refleksi kita hari ini tentang pelajaran kali ini, maka selesai pula pertemuan kita hari ini. Jangan lupa PR-nya dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah ya. Sekian dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.